Seorang remaja berinisial SK usia 15 tahun dianiaya 3 temannya di Pantai Margo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski korban sudah memohon ampun dan menangis, namun ketiga pelaku tetap memukuli kepala korban hingga tersungkur ke aspal. Mirisnya, sejumlah rekan korban dan pelaku yang lain hanya menonton dan tidak melerai. Selain pelaku utama AM usia 15 tahun, 2 pelaku lainnya FF dan SS sempat menabrak korban dengan sepeda motor. Kuat dugaan aksi perundungan ini dipicu dari kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Korban dituduh memakai kamar tidur pelaku utama untuk bermesraan dengan kekasihnya. Ya, barang bukti salah satunya video ya sebagai pembuktian, kemudian juga nanti visumnya. Dan juga ada nanti untuk pembuktiannya ada pakaian korban maupun pakaian pelaku maupun sepeda motor yang ada di TKP ini. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Polisi masih mendalami motif ketiga pelaku terkait aksi perundungan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Dipicu rasa cemburu, seorang pria tega menyiram istri, anak, dan cucunya dengan air keras hingga mengalami luka bakar di bagian tubuh. Sementara seorang perempuan di Klaten, Jawa Tengah menjadi korban penganiayaan dan penjamretan oleh teman kencannya. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Perempuan bernama Helena Heni, warga Ambarawa, Kabupaten Semarang ini babak belur usai menjadi korban pencurian sekaligus kekerasan oleh teman kencannya. Korban mengalami luka parah di bagian kepala setelah dipukul oleh pelaku menggunakan pisau korek api hingga tak sadarkan diri dan ditinggal di semak-semak area persawahan. Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kurang dari 24 jam, pelaku bernama Yuswanto, warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berhasil dibekuk di Jakarta oleh tim Resmo Polres Klaten. Ironisnya, barang berharga yang dirampas oleh pelaku ternyata perhiasan imitasi. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti handphone, gelang tangan dan kaki, anting dan kalung yang semuanya perhiasan imitasi. Sementara motif pelaku yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku yang bekerja sebagai buruh harian lepas diketahui sudah memiliki keluarga. Tersangka menyeret tubuh korban sejauh kurang lebih 20 meter dan korban duduk di sepeda motor hingga menuju ke semak-semak. Lalu tersangka mengambil barang-barang milik korban. Setelah berhasil mengambil seluruh barang milik korban, tersangka meninggalkan korban sendirian di TKP. Kok kamu pukul kenapa kepalanya? Ya, karena saya memiliki harta korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Belasan orang ditangkap dalam penggerebekan lokasi judi di permukiman padat di Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya bersama sejumlah informasi lainnya kami rangkum dalam Kilas Balik Sepekan. Para pria ini tak berkutik saat sejumlah petugas menggerebek lokasi judi bakarat di permukiman padat di Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara. Tak hanya pemain, bandar judi di lokasi tersebut sempat berupaya kabur dan berontak saat ditangkap. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan warga yang mengaku resah dengan praktik perjudian di permukiman mereka. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan belasan terduga pelaku judi dan sejumlah barang bukti uang jutaan rupiah, sepeda motor, serta mesin judi bakarat. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolda Sumatera Utara guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Media sosial dihebohkan dengan kisruh rumah tangga seorang perempuan bernama Melody Sharon dengan suaminya Alfon Gunawan. Melody yang terpergok berselingkuh saat berduaan dengan seorang pria di kawasan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, justru menabrak suaminya menggunakan mobil dan terseret sejauh 200 meter hingga korban mengalami patah tulang di bagian kaki.
Sebelumnya Melody juga diketahui sempat cekcok dengan korban dan terekam CCTV di satu rumah hingga korban ditampar oleh pelaku. Korban selama ini curiga dengan gerak-gerik pelaku karena sudah beberapa kali ketahuan selingkuh. Keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Pelaku pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Satu persatu korban dievakuasi usai bus pariwisata yang mereka tumpangi menabrak truk di ruas tol Cipularang, kilometer 80, wilayah Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata yang mengangkut puluhan jemaah ziarah dalam perjalanan pulang dari arah Bandung menuju Tangerang. Setibanya di lokasi, bus menabrak bagian belakang dam truk bermuatan batu kerikil. Akibatnya, kernet bus dan satu penumpang tewas, sementara belasan orang lainnya luka-luka. Usai olah TKP, polisi kemudian mengamankan sopir bus untuk dimintai keterangan serta tes urin. Dua pria ini hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas ke Mapolresta Yogyakarta usai terbukti menyiram seorang mahasiswi dengan air keras. Salah satu pelaku bernama Billy sengaja menyewa jasa rekannya bernama Satim untuk menyiramkan air keras ke mantan kekasihnya bernama Natasha. Diduga pelaku nekat berbuat keji akibat sakit hati korban memutuskan hubungan asmaranya. Satim langsung menyiram korban dengan air keras sesaat sebelum ke gereja untuk mengikuti misa malam Natal. Akibatnya korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Untuk melancarkan aksinya, Satim diberi imbalan uang senilai 7 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan untuk CSI, RTV. Sebuah truk bermuatan semen menabrak 2 sepeda motor dan 1 mobil odong-odong di Jalan Nasional 3 Labuan, Banten. Diduga penyebab kecelakaan tersebut dipicu remblong. Truk bermuatan semen menabrak 2 sepeda motor dan mobil odong-odong di Jalan Raya Nasional 3 Desa Labuan, Pandeglang, Banten. Peristiwa ini berawal dari truk bermuatan semen yang melaju dari arah Pandeglang diduga mengalami remblong. Takut akan tersambar oleh truk, mobil odong-odong yang tengah membawa 10 penumpang seketika harus membanting setir ke arah kiri. Tiba-tiba rem lolos, Pak. Oh, berarti kondisi mobil ini remnya lolos? Lolos. Nah, terus pada waktu peristiwa, kondisi di jalan sendiri sedang ramai nggak sih, Pak? Lagi ramai, Pak. Udah mau nyampe Purabiluk, orang-orang lagi mau nyampe itu perapatan, Pak. Langsung ini kan nilep. Rem nggak tahan, tapi diri-diri ya udah. Saya dari bawah, dia ke arah ke saya. Akhirnya saya bawa ke kiri, akhirnya saya. Ini Bapak dari arah mana, Pak? Dari arah timur. Dari Labuan, Pak ya? Mau menuju ke PLTU. Nah, mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski begitu beberapa orang mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini kini tengah dalam penanganan Polsek Labuan dan Polres Pandeglang, Banten. Truk semen, 2 sepeda motor, dan mobil odong-odong pun telah diamankan dan dijadikan barang bukti. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI, RTV. Seorang suami di Sukabumi, Jawa Barat tega menyiram istrinya dengan air keras. Selain korban, 2 anak dan seorang cucu juga ikut terkena cipratan air keras hingga menderita luka bakar. Warga Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat digegerkan dengan peristiwa yang dialami seorang ibu dan 2 anaknya. Ketika korban disiram air keras oleh suami sekaligus ayah tiri mereka berinisial GG. Selain itu, cucu korban yang masih balita juga terkena air keras. Akibatnya kulit para korban melepuh hingga mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku di rumahnya di Kampung Dukuh Nara, Desa Pawonang. Diduga pelaku tega menyiram air keras karena cemburu dengan istrinya. Sementara 2 anak korban yang ingin membantu justru ikut terkena. Saya cek ke lokasi ya, si pelaku lagi berantem sama anak yang paling gede, anak yang cowok tuh. Saya lerai, ya udah
Nah itu udah diamanin. Kasus ini kemudian masih ditangani Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI, RTV. Seorang sopir taksi online tewas usai dibacok sekelompok orang tidak dikenal di kawasan Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Korban tewas akibat luka bacok di sekujur tubuhnya. Seorang sopir taksi online tewas bersimbah darah setelah dibacok sekelompok orang tak dikenal di Jalan Raya Ciputat Parung, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Korban tewas akibat luka bacok di bagian wajah dan perut. Polisi telah mengetahui identitas korban dan langsung mengevakuasi jasadnya ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Menurut saksi, warga sekitar dan pengguna jalan sempat mengejar para pelaku yang bersembunyi di balik tembok area perkebunan. Satu pelaku ditangkap, sementara sejumlah pelaku lainnya melarikan diri. Saya berhenti, kan anak-anak mau masuk tuh pada takut katanya. Akhirnya saya jebol tuh biar masuk rame-rame gitu. Itu masuk kemana, Pak? Masuk ke tembok ini, di dalam ini. Berarti artinya pelaku kabur ke sana? Kaburnya di dalam sini, kaburnya. Kasus ini kemudian ditangani aparat Mapolsek Bojong Sari yang masih mengejar sejumlah pelaku lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Duar, jatuh, masuk selokan sahabat, astaga. Lihat nih sahabat, jadi ada seorang bapak membonceng istri dan juga kedua anaknya. Anak pertamanya di bagian depan dan keduanya di tengah. Tapi yang sangat disayangkan sahabat, bapak ini tidak berhati-hati saat putar balik. Nah, hal ini mengakibatkan kendaraan yang berada di belakang menabrak si bapak dan keluarga yang akhirnya berujung masuk ke dalam selokan sahabat. Sahabat RTV, baiknya saat kita ingin memutar kendaraan agar mencari tempat yang aman dan juga membiasakan diri melakukan konfirmasi keselamatan. Apa sih konfirmasi keselamatan? Konfirmasi keselamatan itu seperti menengok kiri dan kemudian kanan sebelum memulai berkendara sahabat. Nah, itu adalah 2 tips sebelum Anda memutarbalikkan kendaraan. Nah, sahabat RTV, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 108 dapat dikenai sanksi denda maksimal Rp500.000 dan pidana kurungan 2 bulan. Nah, untuk itu sahabat selalu utamakan keselamatan Anda saat berkendara. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Tidak terima dikhianati istrinya yang berselingkuh dengan pria lain, seorang suami di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat nekat menghabisi selingkuhan sang istri. Pelaku berhasil ditangkap saat hendak melarikan diri. Pria berinisial FY ini ditangkap oleh personel Satreskrim Polres Kota Payakumbuh saat hendak kabur ke Bukit Tinggi usai menghabisi nyawa selingkuhan sang istri berinisial OC. Tragedi maut itu terjadi di Jorong Ambacang, Nagari Situjuah, Banda Dalam, Kecamatan Situjuah, Limonagari, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Peristiwa berdarah itu terjadi saat pelaku mendapati istrinya dan korban sedang berduaan di rumah mereka. Pelaku yang emosi langsung menganiaya korban hingga tewas. Dari hasil penyelidikan, istri pelaku diketahui telah menikah siri dengan korban. Motif daripada tindak pidana ini adalah dikarenakan adanya rasa cemburu daripada tersangka terhadap istrinya yang sudah menikah siri dengan pria lain. Makanya spontan
terjadilah tindak pidana pembunuhan ini. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis tentang pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat liburan Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan melakukan operasi di tempat hiburan malam di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Polisi mengimbau pemilik kafe untuk tutup saat malam Tahun Baru. Petugas gabungan Polsek Patok Besi dan Polres Subang mendatangi sejumlah kafe di wilayah Pantura. Dalam operasi itu, petugas memeriksa identitas sejumlah pekerja. Petugas gabungan meminta kepada seluruh pemilik kafe untuk tidak menjual minuman keras dan tidak ada transaksi narkoba saat liburan Natal dan Tahun Baru. Petugas juga mengimbau ke para pemilik kafe untuk tidak memperkerjakan pelayan yang masih di bawah umur dan menutup sementara kafe di saat perayaan Tahun Baru. Operasi ini dilakukan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga saat liburan Tahun Baru, serta tidak melakukan konvoi kendaraan dan menyalakan petasan yang dapat mengganggu kenyamanan warga. Nanti kita melakukan kegiatan KRYD di kafe-kafe, mengimbau agar pada malam Tahun Baru mereka tidak melakukan aktivitas ataupun tidak ada kegiatan. Kita harapkan semua kafe tutup untuk malam Tahun Baru. Polisi juga tidak akan segan menindak tegas apabila ada pihak yang melanggar aturan. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saipul Falah untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.